Pak Ustadz, apakah boleh kita mandi junub dengan menggunakan air panas? Itu. Kemudian pertanyaan ketiga, pertanyaannya, saya punya luka yang menahun dan diperban. Nah, apakah pada saat bersuci perbannya perlu dibuka, sedangkan ada obatnya misalnya? Oke. Gimana? Ahilman, Iya. Bapak. Yang pertama, kalau air panas jangan ya, kepanasan nanti. Hangat. Air hangat. Iya Pak, nanti kepanasan ya. Iya bener kan? Betul. Malah jadi tambah luka kan. Iya betul. Jadi udah mah mandi besar, udah mah kotor. Pakai air mendidih. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Jadi yang dimaksud mungkin air hangat. Iya. Air hangat. Ice breaking ini. Pertama, Betul. kalau bicara diperbolehkan, jawabannya boleh. Boleh ya. Karena tidak ada dalil yang melarang mempergunakan air hangat dalam membersihkan mandi besar kita atau air junub kita, maka tidak jadi persoalan, boleh ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan adalah nanti seperti misalnya jumlah kulahan airnya. Terus juga yang harus dipastikan juga adalah apakah air itu tercampur dengan najis atau tidak gitu. Nah, selama tidak tercampur dengan najis, kemudian jumlahnya juga memenuhi jumlah daripada air yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak jadi persoalan. Bahkan misalnya mohon maaf, kalau air itu habis kita gunakan kemudian bercampur lagi digunakan lagi, juga tidak jadi persoalan. Selama masih masuk takaran daripada air yang diperbolehkan untuk bersuci tadi. Tinggal mungkin yang harus diperhatikan adalah urutan mandi besarnya. Mungkin ada yang harus dipastikan lagi nih ya. Boleh Ahilman. Mamila tahu? Saya tahu, tapi ya takutnya nanti salah ya alasan. Kalau tidak salah, kita membasuh bagian yang kanan dulu selama tiga kali. Pertama niat dulu. Niat dulu ya, jangan lupa niatnya ya. Pertama niat dulu. Betul. Terus yang kedua nanti seperti biasa mencuci tangan. Terus yang ketiga mencuci bagian kemaluan. Iya, Terus yang keempat berwudu. Seperti berwudu kita mau sholat. Kemudian yang kelima, ambil air ke dalam sela-sela jari, kemudian menyeka-nyeka ke bagian rambut atau bagian yang paling dalam. Nah, saya belum tahu ini. Karena sebenarnya kalau kita bicara mazhab kan macam-macam ya. Ini yang umum aja ya. Yang umum. Jadi ambil air, menyeka-nyeka. Nah, terus nanti mengguyur. Ya. Mengguyur, kemudian nanti membersihkan seluruh tubuh. Meratakan seluruh tubuh. Sunnahnya sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian pindah sebelah kiri. Ya, ada 7 lah yang harus diperhatikan. Betul. Gitu. Kalau nggak ada gayung, pakai shower. Bisa. Itu lebih biasanya kan karena itu lebih rata ya, Ahilman ya. Betul, jadi bisa. Jadi Kadang kalau gayung tuh suka udah keguyur belum ya yang belakang gitu. Kalau ada shower juga. Kalau yang punya shower ya. Iya betul. Yang nggak punya shower kan gimana? Iya Sedih betul, jadinya betul. Betul ya. Iya kan? Gayung maupun shower sama aja. Tapi pastikan harus rata. Harus rata. Nah, jadi poin-poin itu yang perlu kita pastikan dan kita perhatikan. Jadi kalau bicara apakah boleh menggunakan air hangat, jawabannya boleh. Oke, terjawab ya Mbak Ririn ya di Tangerang Selatan. Oke, untuk Mas Gatot yang punya luka. Oh iya, jadi Islam itu kan segala aturannya memudahkan. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan, apalagi mohon maaf ya. Ada bagian yang luka, yang apabila terkena air akan semakin parah lukanya. Maka memang ada beberapa aturan yang bisa diperhatikan. Luka tuh ada yang terbuka, ada yang tertutup dulu. Kalau luka hati, ini mulai karena seringnya sama Ahilman ya, jadi banyak tuh. Karena luka hati itu luka yang tidak bisa disembuhkan. Lanjut. Mas Gatot sudah menunggu. Gini ya, kalau bicara luka, jangan pernah berusaha menghilangkannya, karena engkau tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Cukup mengobatinya saja. Baik. Ya, benar. Walaupun kadang bekas luka itu selalu ada. Dan nggak apa-apa. Justru kalau bekas luka hilang menjadi tidak ada cerminan untuk mendapatkan hikmah di balik luka tersebut. Maka ini buat yang terluka ya. Jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya. Cukup membersihkannya saja atau mengobatinya. Gimana caranya? Gantikan dengan orang lain yang bisa menghiasi hati kita. Bener ini Mas. Bahasannya mah beda ini ya. Iya betul, tapi itu relate. Relate banget. Nah, kembali kepada yang tadi. Ada 2 luka. Luka terbuka, luka tertutup. Pertama, kalau luka terbuka itu masih boleh kena air, maka silakan airnya ditempel diseka secukupnya kepada bagian yang memang menjadi anggota tubuh yang harus kita sucikan. Kalau memang dengan air itu akan jadi tambah parah, maka cukup untuk dibasuh atasnya aja. Jadi boleh airnya bagian guyuran luka tadi tetap sama. Kalau tambah luka tetap ditempel dikit aja, yang penting kena. Kalau nggak bisa ya udah dilewati saja. Nah, pilihan terakhirnya ya tayamum. Gitu. Nah, kalau tertutup ada perban, sama kayak tadi. Jadi pertama airnya di bagian atas perban tersebut diusapin gitu. Nanti kalau nggak bisa juga tayamum saja. Jadi ini bisa mempermudah
bagi kita untuk kemudian tidak memaksakan sesuatu yang akan mendatangkan madarat untuk kita. Ada kaidah usul fikih yang harus kita pahami begini, bahwa ad-daruratu tuhbihul mahdzurat. Jadi segala sesuatu yang madarat itu akan mengantarkan sesuatu jadi boleh untuk dilakukan. Jadi misalnya tadi, kita kan ini darurat nih, kalau kena air akan jadi tambah parah lukanya. Maka dalam kaidah kita, sesuatu yang akan menambah madarat itu boleh ditinggalkan oleh kita selama, jadi bukan selamanya, ya selama memang ketika kita meninggalkan itu akan ada masakan waktu penyembuhannya. Jadi nanti kalau udah normal lagi, ya udah sehat lagi, ya jangan, tapi kan ini bekas luka nggak bisa ya. Ini Anda males. Tetap harus kembali kepada poin yang tadi. Jadi Islam itu agama yang memudahkan, ya maka ambil kemudahan itu dan jangan menjadikan sesuatu yang memberatkan untuk kita menghadirkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Membasuh dulu. Kadang-kadang ada orang tuh kalau mandi besar tuh ahilman ini masih satu mandi ini besar, ya. Sabunan dulu nih biasanya. Ada mungkin sabunan dulu baru kemudian membasuh. Sebenarnya tuh baiknya gimana ya? Apa membasuh dulu selesai, kemudian baru kita menggunakan sabun gitu? Iya. Kalau bicara urutan yang tadi ahilman sampaikan, itu jangan itu bisa di, walaupun ya tartibnya bisa dibolak-balik ya. Tapi kalau bisa yang tadi tuh pertama niatnya dulu. Kemudian yang kedua basuh tangan. Setelah itu bersihkan kemaluannya. Setelah itu kemudian ambil wudhu. Setelah ambil wudhu itu kemudian tadi menyeka air dan diselipin ini apa ke bagian-bagian dalam rambut kita atau bagian kulit kita. Setelah itu kemudian kita langsung membasuh kepala ini 3 kali kan. Nah ada yang bertanya kalau kedinginan gimana gitu. Nah maka salah satu alternatif tadi pakai air hangat. Maka menggunakan air hangat menjadi diperbolehkan ketika kita mandi besar misalnya. Nah kalau enggak ya seperti biasa aja. Nah nanti baru pas kita membasahi seluruhnya, baru nanti bisa pakai sabun secara sempurna. Gitu. Atau mau dari awal biar lebih bersih juga tidak jadi persoalan. Ya khawatirnya kan tidak ada yang nggak punya sabun. Ya kan khawatirnya. Jadi sabun itu kan bukan bagian penting untuk kemudian bagian dari mandi besar itu. Jadi jangan kemudian, kadang orang mikirnya harus sabunan, harus keramasan, harus berbusa-busa gitu. Aku memang kalau nggak ada sabun itu nggak bisa, harus pakai sabun yang biasa. Nah pertanyaannya, kalau nggak ada sabun tertentu dan dia nggak mandi wajib gimana gitu? Apa nggak mau mandi wajib? Nah, jadi jangan sampai itu menjadi syarat yang penting banget untuk kita mandi wajib. Karena ada yang begitu. Ada kan? Ada. Kalau sampoan nggak pakai sampo itu tuh tertentu nggak mau gitu. Nggak aku banget gitu. Nah itu jangan sampai membatasi kita untuk tidak mandi wajib. Jadi secara dasarnya udah dipelajari, tinggal nanti kan bumbu-bumbunya dimasuk-masukin. Oke, menarik sekali.